Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihi nas. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, kebaikan atau kebajikan itu adalah akhlak yang baik, dan dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gundah, bimbang, gelisah, ragu-ragu, dan kamu malu jika manusia mengetahuinya. Dari hadis ini, al-musyahidun al-kiram, kita dapatkan beberapa faedah, di antaranya yang namanya kebaikan, yang namanya kebajikan adalah akhlak yang baik. Entah itu akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah, atau akhlak kita kemudian kepada sesama manusia, kepada orang tua, kepada saudara, kepada paman dan bibi, kepada teman-teman, dan lain-lain. Dan kemudian faedah yang lain adalah bahwasanya dosa itu adalah satu perkara yang membuat hati kita gundah, gelisah, bimbang, ragu-ragu untuk melakukannya. Berkata Syaikh Utsaimin, walaupun kita belum paham bahwasanya yang akan kita lakukan ini dosa atau tidak, tapi ketika kita ragu untuk melanjutkan, bimbang untuk melanjutkan, maka itulah ciri-ciri dosa, itulah pakem dosa. Dan kata beliau, ini keraguan-raguan ini, kebimbangan ini, kegundahan untuk melakukan satu perkara ini tidak berlaku kecuali untuk orang-orang yang hatinya masih bersih. Tapi kalau misalnya orang hatinya sudah kotor, bahkan mungkin hatinya menghitam karena dosa, maka dia tidak pernah akan ragu untuk melakukannya. Dia tidak pernah akan kemudian bimbang melakukannya. Bahkan kata Syekh, ketika dia melakukannya pun, dia bisa jadi dia memperlihatkannya. Ketika tidak terlihat kemudian dia menceritakannya. Hati yang sudah menghitam, tidak tahu lagi apa itu perbuatan yang baik, tidak bisa mengingkari lagi apa itu perbuatan yang buruk. Al-musyahidun al-kiram, kata Nabi Muhammad SAW, fitnah, kemaksiatan akan ditawarkan selalu ke hati ini layaknya tikar dibuat selai demi selai. Hati manapun yang menerimanya, meresponnya, akan dibuatkan titik hitam pada hati. Dan hati manapun yang mengingkarinya, menolaknya, diberikan titik putih pada hati. Ini tentunya bisa secara hakiki atau zahirnya adalah metafora dari Nabi Muhammad SAW atau permisal. Hingga nanti kata beliau, hati itu terbagi menjadi dua. Ada hati yang hitam, karena semua maksiat yang ditawarkan dia ambil, dia respon, dia lakukan. Hati yang hitam seperti gelas yang tertelungkup. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak bisa lagi dia mengenali satu kebaikan, tidak bisa lagi dia mengingkari satu kemungkaran, karena sudah hitam. Dan hati yang kedua, hati yang putih, bersih. Dan akan selalu ada hati-hati yang seperti ini selama langit dan bumi masih ada, sebelum hari kiamat datang. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar alarm dalam hati ini masih nyala. Kita tidak mensucikan siapapun, tapi kita berharap bahwasanya ketika ada satu perkara dan kita belum tahu ini dosa atau tidak, tapi Allah berikan alarm pada diri ini bahwasanya itu tidak baik, kita mengharapkan peringatan itu ada. Kita bertanya kepada diri sendiri, meminta fatwa kepada diri sendiri, agar kemudian kita tidak lanjut, na'udzubillah, dengan melakukan dosa tersebut. Tentunya pakem ini di luar dari pakem yang sudah ma'ruf, entah itu dari firman Allah atau sabda Nabi Muhammad berkaitan dengan tanda-tanda ini dosa besar,
kalau misalnya ada ancaman neraka, ada hukuman tertentu dari sebuah perbuatan, ada pelaku perbuatan tertentu diberikan sifat kefasikan, atau ada ancaman laknat, atau bahkan mungkin di luar firman dan sabda, dilihat dari imbas atau efek dari sebuah perbuatan. Jika efeknya sangat besar, yaitu kemudaratan dia akan dapatkan sangat besar, berarti perbuatan tersebut dosa besar, maka harus kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah pakem yang terakhir, yaitu hati kita masing-masing nyala alarmnya sebelum kita melakukan sesuatu. Kita gundah, kita ragu-ragu, kita bimbang, maka itulah dosa dan tolong jangan dilanjutkan. Dan bersyukurlah kepada Allah karena kita masih diberikan hati yang seperti itu, sadar akan sebuah keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.